Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rina Rahmini Usmul dengan NIM 240404502014. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling. Video ini adalah tugas mata kuliah belajar dan pelajaran. Adapun teori-teori dalam belajar yaitu teori belajar adalah suatu kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana manusia belajar dan bagaimana proses belajar itu terjadi. Dan proses ini dan teori ini bukan hanya menjelaskan apa yang dipelajari, tetapi juga menjelaskan tentang apa itu pengertian atau keterampilan yang telah dipelajarinya. Dan teori ini sangat penting dan terutama di dunia pendidikan dan karena menjadi dasar dalam rancangan metode ini dan pengajaran atau teknik dan teori-teori belajar memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana itu seorang pelajar, dan sangat penting untuk peserta didik merancang proses pendidikan yang efektif dan inklusif. Dan kebutuhan peserta didik juga terjadi setiap teori dan melebihi kekurangan dan kelebihannya. Dan seringkali para pendidik menggabungkan beberapa pendekatan sekaligus proses belajar yang bisa berlangsung dengan secara otomatis. Dan adapun teori-teori belajar behaviorisme. Teori belajar menurut teori behaviorisme yaitu berubah dalam tingkah laku sebagai akhir dari yang dialami oleh peserta didik atau pelajar dalam pemahamannya untuk meningkatkan tingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil yang interaksi dan simulasi dan respon tentang teori-teori belajar menurut pandangan behaviorisme. Setelah menemukan hasil belajar daripada proses belajar itu. Adapun teori-teori belajar tentang kognitif. Teori-teori belajar tentang kognitif yaitu dari behaviorisme. Teori belajar kognitif telah mementingkan proses daripada pembelajarannya dan menemukan antara simulasi dan simulatif dan spiritual dan modern, dan belajar juga menyatakan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teori belajar dari kognitif. Baik, tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan dan pembelajaran dan merupakan perubahan dari perspektif dan pemahamannya, dan tidak semua orang bisa dapat dan bisa terlihat sebagai perilaku yang tampan. Adapun teori kognitisme yang bisa dijelaskan yaitu adalah salah satu banyaknya teori belajar yang desain untuk dilaksanakan, tetapi juga pembelajaran matematika seperti hanya behaviorisme dan kognitif dan kognitisme dapat diterapkan dalam berbagai aktivitas belajar. Belajar baik diterapkan dalam berbagai aktivitas lainnya, dan belajar juga baik dari ilmu-ilmu sosial maupun ilmu dalam matematika. Kognitisme telah banyak ilmu diterapkan dan
coba pada situasi rencang kelas berbeda. Misalnya dari berbagai percobaan yang telah diperbanyak hasil dan pandangan yang ikut memengaruhi perkembangan motivasi dan inovasi dan pembelajarannya. Adapun teori behaviorisme informasi. Teori behaviorisme informasi menurut Robert Smith yang menjelaskan bahwa belajar adalah proses internal atau terjadi ketika proses diterima dalam proses penyimpangan dan diingat kembali dalam menyatakan bahwa belajar melibatkan tahapan seperti perhatian, perspektif, dan penyimpan. Dalam memori ini langkah pendek dan panjang serta mengambil kembali informasi kebutuhan menurut pembelajaran efektif terjadi. Jika guru dapat dirancang kondisi pembelajaran yang sesuai dengan tahapan ini, adapun teori belajar sosial yang saya pahami, teori belajar sosial adalah sebuah hasil dan perkembangan besar dari teori behaviorisme dan interaksi yang dikembangkan oleh Andres Bandura. Teori belajar adalah sosial menerima sebagian besar prinsip-prinsip dari behaviorisme, tetapi juga difokuskan pada efektif dari syarat-syarat pada perilaku dan proses-proses mental internal dan menemukan pada efek pemikiran terhadap tindakan dan tindakan terdapat pikiran. Teori belajar atau disebut juga teori observasi adalah sebuah teori belajar yang relatif dan masih baru dibandingkan dengan teori-teori belajar lainnya. Baik, itu saja materi yang saya jelaskan tentang teori-teori belajar. Selanjutnya saya beralih ke teori selanjutnya. Baik, adapun materi selanjutnya yang saya akan jelaskan yaitu motivasi dalam belajar. Pengertian motivasi adalah dorongan atau kekuatan yang muncul dari diri seseorang dan maupun dari lingkungan sekitarnya, dan dorongan individu untuk melakukan kegiatan belajar, dan dorongan ini juga berupa keinginan untuk rasa ingin tahu dan harapan juga meraih prestasi atau pengaruh dari lingkungan sekitar, dan untuk belajar tanpa adanya motivasi dalam belajar. Motivasi dalam belajar terkait dengan era yang dengan aspek-aspek seperti minat atau perhatian dari tujuan dan kebutuhan ketika minat dan bakat siswa akan tumbuh dan secara alami. Oleh karena itu, guru memiliki peran penting dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan menantang, dan maupun memicu motivasi oleh siswa agar proses belajar dapat berlangsung secara efektif dan bermakna. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar di sekolah. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar ini juga berbagai hal-hal yang dapat mendorong dan memperkuat atau bahwa melemahkan semangat seseorang dalam melakukan aktivitas belajar, dan faktor-faktor ini juga berasal dari diri kita sendiri maupun dari lingkungan sekitarnya. Dan pemahaman terhadap faktor ini sangat penting, dan terutama dari berbagai pendidikan, dan mereka dapat membantu siswa dan meningkatkan motivasi dalam belajar dan secara efektif. Adapun ciri-ciri siswa yang bermotivasi. Misalnya, ciri-ciri siswa yang bermotivasi itu dalam belajar dapat dikenali setiap sifat dan perilakunya dan cara mereka mengikuti proses belajar. Siswa yang memiliki motivasi itu belajar juga menemukan semangat
atau semangat tinggi dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah mereka, seperti mudah menyelesaikan ketika menghadapi kesulitan, dan justru menjadikan tantangan sebagai peluang untuk belajar baik. Salah satu ciri-ciri utama adalah adanya rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu yang cukup besar, dan siswa bermotivasi juga akan aktif dan bertanya. Baik, adapun lanjutan dari ciri-ciri siswa yang bermotivasi. Mereka juga cenderung lebih mandiri dalam belajar, tetapi tidak selalu tergantung pada diri orang lain, dan serta memiliki inisiatif untuk belajar di luar jam pelajarannya. Dan adapun strategi dalam meningkatkan motivasi belajar. Strategi yang meningkatkan motivasi belajar yaitu berbagai cara atau pendekatan yang digunakan untuk menumbuhkan dalam memperkuat semangat serta keinginan siswa dalam mengikuti proses belajar siswa, dan mendukung emosional guru, dan seringkali menjadi sumber motivasi kuat, dan terutama bagi siswa yang kurang dan mendapatkan perhatian dari lingkungan lain. Dengan menggunakan berbagai strategi ini, motivasi belajar siswa dapat bertumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Adapun peran guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa yaitu peran guru meningkatkan motivasi belajar siswa yaitu upaya dan tanggung jawab guru untuk menumbuhkan siswanya, dan minat dan semangat dan minat siswa, dan keinginan siswa juga agar aktif dan antusias dalam proses pembelajaran. Dan guru bukan hanya sebagai penyampaian materi, tetapi juga dan mampu juga mendorong siswa terus belajar dengan cara menyenangkan dan bermakna. Guru memiliki peran penting dalam menciptakan suasana kelas yang positif dan mendukung. Ketika guru dan siswa akan merasakan yang lebih nyaman dan percaya diri untuk belajar. Selain itu, guru juga dapat memberikan dorongan melalui puji atau penghargaan serta umpan balik dalam membangun dan semuanya dapat memperkuat keyakinan diri dalam semangat belajar siswa. Baik, itu saja